Dan kita memang harus Pak punya waktu antara kita dengan Allah. Muhasabah diri, khusus buat diri kita. Ya, mohon maaf nih. Jalan-jalan itu sebenarnya bukan buat diri kita, tapi buat keluarga. Kalau orang yang kenal sama Allah, di mana saja sama Pak. Meskipun ada perintah untuk jalan-jalan, untuk melihat di dunia ini seperti apa. Ya. Cuma bagi orang yang sudah kenal dengan Allah SWT, mereka itu sama aja dimanapun itu. Hanya mereka membawa jalan anaknya, istrinya, keluarganya. Itu untuk menyenangkan mereka sebagai penunaian amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai Anda ajak anak-anak jalannya liburan di akhir tahun, jalan apa segala macam, terus Anda nggak ngajarin mereka untuk punya waktu khusus dengan Allah, Anda tidak berhasil seumur hidup Anda mengenalkan Allah sama mereka, buat apa hidup Anda? Mohon maaf nih, saya juga begitu. Sesungguhnya setiap gigitan daging yang dia makan, anak kita makan, yang Anda cari, dia juga mempunyai hak untuk merasakan gigitan nikmatnya iman, daging keimanan, halawatul iman, manisnya iman yang Anda suapin, Pak. Maka nggak semua keinginan anak itu dipenuhin. Nggak begitu. Coba ceritain nama saya satu aja. Anak kiai atau habib yang dibesarkan dengan manja jadi seperti bapaknya. Tunjukin nama saya satu. Yang jadi seperti kakeknya. Seorang habib itu bisa jadi seperti kakeknya, ya kalau ngikutin jalan kakeknya. Nggak bisa. Maka hati-hati Pak. Sebelum, ini kan modenya sudah mode-mode liburan nih, ada yang mau ke Anyer, ada yang, iya nih, Bang Day ini entah kemana nih ya. Silakan gitu. Cuma tolong anak-anak tuh dikasih tahu dulu. Istri dikasih tahu dulu. Saya sebelum pergi ke sini sama, saya serahin dulu tasbih. Ini show me when I get back, saya bilang. Tunjukin saya berapa angkanya kalau saya balik. Dan harus tegas ngomongnya gitu. Tunjukin saya ini angkanya berapa kalau saya balik. Kenapa? Ya karena itu kewajiban kita. Kewajiban kita ngingetin keluarga kita. Bukan karena kita orang yang baik. Justru karena kita bukan orang yang baik, harus ngingetin orang baik. Jangan-jangan amal dia diterima, amal kita nggak diterima, ya kan? Paling nggak kan kita mandala khair kafa'ilihi kan? Yang bisa nunjukin kebaikan kan dia dapat juga kan begitu kan? Nah, ya. Wa mata razaqakallahu al-fahm anhu asbahta tanzuru ila al-umur bihaqiqatiha fatastaslim li aqdarillahi ta'ala. Dan ketika Allah kasih kita rezeki pemahaman seperti itu, maka kita semua bisa melihat kepada semua urusan kita, baik di BPJS, di luar BPJS, di rumah. Hakikatnya itu adalah kita pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditahan-tahan. Kalau ada orang minta bantuan dan kita mampu, jangan ditahan. Jangan ditahan. Itu memang hak orang itu. Kita harus belajar untuk melepaskan itu. Semampu kita. Meskipun memang di dalam berinfak itu kita juga tidak boleh israf, tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh melalaikan keluarga. Ini dalilnya banyak. Ya. Kemudian Imam Ibn Athaillah berkata lagi, mata ataka ashhadaka birrahu. Ketika Allah memberi, maka Allah sedang mempersaksikan kepada kamu bahwa Allah sang maha baik. Wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu. Ketika kamu udah berjuang, dibikin berjuang sama Allah, terus kamu nggak dapat, ashhadaka qahrahu. Allah sedang menampilkan kepada kamu bertajali dengan sifat qahrnya, bahwa Allah maha kuasa. Contoh Pak, kita pasang waker, mau bangun jam 3:30 subuh. Ternyata bangunnya jam 2:30, apa itu namanya? Iya, Allah lagi ngasih tahu, lu pasang waker 100, tetap gua yang ngatur. Kita udah kerja banting tulang peres keringat gitu kan. Yang naik malah yang leha-leha. Karena dia punya ordal misalkan, gitu kan. Ya udah. Itu Allah sedang mengisyhad kepada kita, mempersaksikan kepada kita kalau yang kuasa itu saya.
Nanti semuanya akan dipertanyakan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu sudah berlalu umat-umat itu. Mereka akan mempertanggungjawabkan dan kamu juga akan mempertanggungjawabkan. Cuma jangan sampai ketika kita dihalangi ngumpat. Jangan sampai ketika dihalangi kita suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita dihalangi kita mulai menuduh yang enggak-enggak pada Allah, menuduh yang enggak-enggak pada Rasulullah. Kan udah saya ceritain, Pak, ketika saya sakit itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau saya boleh jujur, daripada haji furoda kemarin yang begitu banyak ujiannya buat kami, jauh lebih nikmat saya merasakan sakit kemarin itu. Jauh. Kenikmatan yang tidak bisa apa ya, dibagi, diceritain aja nggak bisa gitu. Nikmatnya pada saat kita betul-betul hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja aku bisa seperti itu dalam setiap saat, ya Allah. PR-nya kan gimana caranya Bang Dai biar nggak sakit tapi begitu. Nah, itu kadang susah ya. Tapi itulah manusia. Di sini kan dikasih tahu. Ada orang berusaha sholat dan lain sebagainya, jatuh lagi, kena lagi maksiat, ya kan? Allah lagi kasih tahu, kamu itu mau sampai kepada saya, bagus kamu berusaha, tapi ujung-ujungnya juga saya yang nentuin. Dan kita harus ngeliat sekeliling, jangan kita selama ini nganggap orang lain tuh kalah sama kita. Dan para ulama wanti-wanti, hati-hati sama ahli maksiat. Kenapa hati-hati? Hati-hati dari lisanmu pada mereka. Karena tidaklah kamu menghina seorang pelaku maksiat, melainkan kamu tidak akan mati sebelum melakukan maksiatnya dia. Na'udzubillah. Fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfi 'alaika. Jadi setiap saat Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya memperkenalkan dirinya. Ini aku loh, lagi ngasih, aku baik. Lagi menghalangi, aku kuat. Allah terus. Jangan kita tertipu sama keadaan. Naam. Wa inna ma yu'limukal man'u li adami fahmika 'anillahi fih. Kalau kita sakit hati ketika kita nggak dikasih sama Allah, itu karena kita kurang paham sama Allah. Pak, kita dalam kandungan kita nggak pernah minta apa-apa dikasih sama Allah. Masa iya sih ketika kita minta terus nggak dikasih, Allah jahat sama kita? Kenapa nggak bisa kita berpikir, manusia berpikir bahwa itu adalah sebenarnya kebaikan yang Allah SWT mau buat dia. Kalau Allah mau udah habis semua nih kita orang Jakarta nih. Kadang-kadang kita berpikir, ada orang berpikir bahwa ya orang-orang di Sumatera itu tertimpa musibah karena maksiatnya mereka. Lebih banyak mana Magatsu nih maksiatnya? Itu di sana pesantren yang kerjanya ngapal Quran, ngaji, ngapalin Alfiyah, ngapalin Sahih Bukhari, kena banjir semuanya, habis. Di Gatsu ngapalin apa itu kira-kira tuh? Ya. Jadi jangan sampai kita ngerasa lebih bagus dari mana na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa rubbama qada 'alaika bi dzambi fa kana sababan fil wusul. Bisa jadi Allah itu membuat seseorang berdosa sebenarnya untuk supaya hatinya bisa terbuka sehingga dia bertobat kepada Allah. Farubbama fatahalaka baba ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul. Bisa jadi kamu sholat, tapi sebenarnya sholat kamu nggak diterima. Makanya setiap sujud itu Pak, setiap sujud itu rasain betul. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lemesin betul Pak. Lemesin semuanya. Benar-benar kayak kita itu emang nggak mampu. Sujud kadang-kadang kencang banget sampai begini gitu sampingnya. Ini orang ngap sujud kencang amat gitu, mempertahankan posisi apa bagaimana sih gitu kan? Lemes. Nggak sampai seperti onta juga karena itu haram bagi yang pria, kecuali bagi perempuan ya, dalam mazhab Syafi'i begitu. Wa alam anna ma'siyatan awrasat dhullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat 'izzan wa istikbaran. Ketahuilah bahwa setiap maksiat yang menjadikan seseorang itu menjadi hina di hadapan Allah, semakin butuh pada Allah. Begitu juga penyakit, kemiskinan, dihina oleh orang lain, dimaki orang lain, diragukan oleh orang lain, itu lebih bagus
buat si orang itu daripada kalau dia berbuat ketaatan kemudian dia menjadi merasa mulia dan sombong. Kadang-kadang kalau dipuji orang tuh hati-hati, Pak. Ulama zaman dulu kalau dipuji itu lempar pasir mulut yang muji itu. Jangan kamu jerumuskan saya kepada murkanya Allah. Karena Allah SWT berfirman, Al-azamatu ridai wal kibriya izari faman naza'ani an wahidin minhuma adkhaltuhun nar. Namanya keagungan dan kesombongan itu adalah pakaian sebelah atas dan pakaian sebelah bawah. Kalau bagi kalian. Artinya sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Kalau kita merasa bangga, itu artinya kita sudah merobek pakaian sebelah atas. Bagi manusia ya, itu pengibaratan saja, bukan Allah punya baju. Ya. Kemudian kalau kita merasa sombong, artinya kita sudah merobek celananya orang. Bayangin Pak, orang dirobek celananya gimana nggak marah. Siapa yang punya dua rasa ini dalam hatinya, saya pasti jeblosin dia masuk dalam neraka. Wa in shalla, wa in shoma, wa in hajja. Wa in hajja ghairuhu. Meskipun sholat, puasa, haji atau ngehajiin orang. Jadi harus tawadunya itu bukan tawarna duit, Bang Anwar. Ya. Saya mah kalau ditanya, "Wah, Habib enggak, ana cuma sales doang." gitu. Habib guys ditujuk jadi mudir am ya, jadi direktur ini ya, dia jadi pembina pesantren ini ya. Enggak, ana cuma sales. Ana ngomong gitu dari dalam hati, saya ini cuma sales. Bukan siapapun. Jadi jangan sampai kita biarkan paradigma berpikir yang salah itu menghancurkan Bapak Ibu punya amal soleh. Walhasil, hadirin sekalian, kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala bekerja, namun kita juga diperintahkan untuk merenung bahwa tidak ada yang kebetulan. Kalau Anda mengalami satu halangan di dalam dunia pekerjaan, yang pertama ada muhasabah. Anda sudah bertakwa pada Allah, Anda sudah istiqomah. Kemudian Anda juga sudah baca Quran, Anda baca Waqiah, Anda baca surat Toha, Anda baca sholawat Syajaratun Nuqut. Setiap masuk rumah Anda baca amalan yang kami berikan, yang Rasulullah sampaikan. Sudah semua. Sedekah juga sudah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah apabila ternyata kita tidak mendapatkan apa yang diinginkan oleh diri kita, ketahuilah bahwa sebenarnya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan yang lebih. Ini saya matikan dulu, saya mau cerita ini. Jadi saya pernah mengalami itu gitu. Saya yakin semua pernah mengalami itu. Ketika dalam perasaan kita ngerasa takut gitu Pak, mau mengeluarkan biaya lebih. Saya pernah mengalami itu. Tapi itu langsung saya buang. Ya Allah, kama sunta wajhi, sebagaimana engkau menjaga diri saya, li ibadatika wa laysa li ghairika, sebagaimana kau jaga saya bersujud hanya kepadamu ya Allah dan bukan kepada selainmu, maka tolong jaga saya dari meminta dan membutuhkan kepada selainmu, termasuk ini, bebas. Akhirnya yang terjadi, saya diuji dengan kenikmatan yang berkali-kali lipat. Dan itu malah bikin saya takut Pak. Malah bikin saya takut. Terus kita bisa apa Beb? Apakah boleh kita itu meminta bala? Jangan Pak. Jangan pernah meminta kita untuk dikasih musibah sama Allah SWT. Tapi minta Allah Subhanahu wa ta'ala itu yaltuf bina. Ya latifah lam yazal ultuf bina fima nazal inak latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin. Minta lutuf, kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah saya ceritain kan minggu lalu, ada orang kejahatannya arsipnya 99. Ternyata 99 itu satunya itu kalau di ujung ke ujung diukur nggak bisa. Mustad Imam Ahmad nih. Kata Allah, kamu bisa nggak? Kira-kira punya amalan nggak untuk mentarjih atau mengimbangi daripada dosa kamu yang banyak ini? Nggak punya. Ternyata didatengin Pak satu kartu, ditaruh kartu itu, farajahat hadil kafah, maka bagian kartu yang kecil itu ngalahin 99 arsipnya. Ini kartu isinya cuma satu doang Pak. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan paham nih. Jadi kalau kita
dikasih nikmat, takut. Kalau kita dikasih seneng, takut. Itu caranya. Kalau kita dihalangin, seneng. Saya tuh ditunjuk langsung sama almarhum teman saya, Jenderal Purnawirawan mantan menteri, untuk megang travelnya. Itu travelnya itu modalnya 6 miliar. Karena ada ketidakberesan di travel itu. Maka biasanya saya kalau masuk ke begini-begini, saya medical check up dulu. Saya minta pembukuan, saya minta jumlah karyawan, pengeluaran. Nggak dikasih, ada yang nggak beres kan? Ternyata saya nggak jadi masuk. Alhamdulillah. Itu sampai detik ini saya bersyukur, Pak. Sangat bersyukur. Saya nggak tahu Bang Anwar. Kalau saya masuk situ, wallahu a'lam bis. Itu perputaran duitnya dari mana kita nggak tahu. Dan Allah kasih saya yang lebih bagus lagi. Saya udah cerita tuh, rumah sakit mata tuh. Mau bikin pabrik di luar negeri, ternyata nggak jadi. Diminta juga di rumah sakit Sari Asih, ternyata nggak jadi juga. Nah ternyata dikasih yang lebih bagus lagi Pak, apa Pak? Di pesantren, ngurus anak-anak hafal Quran. Dengan ujian kenikmatan demi kenikmatan itu. Tapi sampai detik ini pun saya juga nggak pernah nganggep berakhir. Jangan-jangan ini ujian juga. Jadi sampai kapan? Sampai mati. Saya mah cita-citanya nyangkol Pak. Terus terang aja. Ngajar di kampung. Ya tapi sekarang ya terserah Allah aja mau tempatin saya di mana gitu. Tapi saya selalu senang gitu. Punya, dari dulu saya cita-cita seperti itu. Hidup di mana yang penting saya bisa manfaat sama orang aja. Wallahi ini bukan lip service. Bukan lip service gitu. Tapi belum dikasih aja nih sama Allah, nggak tahu nih kapan dikasihnya, ya. Tapi nggak mesti juga orang yang di kampung itu lebih baik dari yang di kota, Pak. Kadang-kadang di kampung suka gibah juga gitu. Jadi intinya mudah-mudahan Bapak bisa paham bahwa Allah ini sayang sama Bapak. Bapak ada di sini, ya. Itu Allah sayang sama kita semua. Mudah-mudahan lah. Saya berharap Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, membersihkan semua kotoran dalam hati kita, dan kita diwafatin sama Allah itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita wafat melihat Rasulullah, melihat sahabat Rasulullah, melihat putra-putri Rasulullah, dan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, Allah tutupi semua dosa dan kesalahan kita fid dunya wal akhirah. Tidak dituntut kita terhadap kesalahan kita, apa yang kita perbuat di dunia, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bersihkan semua itu sehingga kita husnul khotimah dan kita mampu untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala di mizan. Kita mampu untuk menyeberang sirat, kita berkumpul di telaga Nabi SAW, dan kita semua masuk surga, bertemu lagi dalam surga, bertemu lagi kita semua dalam surga beserta orang tua kita, kakek nenek kita, semua keturunan kita, dan bersama Nabi Muhammad SAW ala hadhihi niyyah wa kullatin salihah wa li hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sya'ulillahi lana warhamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya mujibas sa'ilin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Da'ufi subhanakallahumma wa tahiyyatu fi salam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.